Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat ini tentang masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Jin ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwa kata Allah, masjid-masjid itu lillah, milik Allah. Maka jangan kalian beribadah kepada selain Allah. Jangan berbuat kemusyrikan pada Allah. Ini teman-teman rahmati Allah, saya ingin sampaikan 2 poin saja. Ini banyak sekali pelajaran di ayat ini, tapi saya sampaikan 2 hal saja. Pertama adalah kalau Allah sudah deklarasikan bahwa masjid ini lillah, tidak boleh ada yang boleh mengklaim masjid ini punya siapa, punya lembaga mana. Yang mendirikan boleh 1 orang, boleh fulan, boleh alan, boleh bapak siapa, ibu siapa. Tapi begitu berdiri masjid, bukan punya Anda. Karena al-masajid lillah, wa annal masajida lillah. Gitu ya. Gak apa-apa, lembaga-lembaga Islam, Masya Allah, lembaga-lembaga dakwah mendirikan, boleh. Tapi kepemilikan bukan milik lembaga itu. Karena Allah menyampaikan wa annal masajida lillah. Sudah ya? Itu kepemilikan masjid. Kalau sudah begitu, berarti ini rumah Allah ini, masjid ini berarti ada yang punya. Yang punya Allah. Kalau yang punya Allah, mestinya kita ini taat pada yang punya rumah. Kan gitu, kita punya rumah, saya punya rumah, Bapak Ibu punya rumah. Kita punya aturan di rumah kita, bukan tidak boleh 1 orang pun masuk ke rumah saya melanggar aturan saya. Betul? Apalagi rumah Allah SWT. Karena kita akan buka Allah punya aturan apa dan bagaimana masjid begitu indahnya, begitu gagahnya, merupakan pusaran energi terbesar di muka bumi ini. Jadi itu 1. Wa annal masajida lillah, bahwa ini tidak ada yang punya, Allah yang punya, sehingga aturannya nanyanya harus sama Allah. Bukan nanya pada yang bangun, bukan nanya sama orang yang punya, tidak ada yang punya. Bukan nanya pada lembaga, organisasi, ormas apapun. Tanya sama yang punya adalah Allah. Wa annal masajida lillah. Itu 1. Yang kedua adalah kalau wa annal masajida lillah, itu artinya masjid ini pusat persatuan. Pusat persatuan. Kenapa? Gak ada yang punya gitu. Ini yang punya Allah. Kalau yang punya Allah itu artinya siapapun kita punya organisasi macam-macam. Oke, alma mater kita warnanya lain-lain. Kita punya cara berpikir beda-beda. Mungkin kita punya madhab macam-macam. Masuklah ke masjid, di masjid itu wa annal masajida lillah. Kalau lillah punya Allah, semua itu kan harus ditanggalkan. Apa yang harus ditanggalkan? Yang harus ditanggalkan adalah ego. Berbeda itu normal Pak, wajar, nggak ada yang nggak mungkin berbeda. Justru berbeda itu adalah kekayaan Islam. Perbedaan itu kalau dikemas dengan kemasan ilmu dan kelapangan ukhuwah, maka itu menjadi aset kebesaran Islam dan bangsa ini. Indah loh, indah sekali. Saya kasih contoh sedikit Pak. Saya kasih contoh. Di dalam Islam sejak zaman dahulu, di sebuah negeri itu biasanya oleh pemimpinnya disiapkan para qadhi, para hakim. Karena yang ditegakkan syariat Allah, dan syariat Allah itu dianalisa oleh para ulama yang mengerti cara menganalisa teks dalil, maka kemudian muncullah mengkristal menjadi 4 madhab fikih. Madhab Hanafi, madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Di sebuah negeri biasanya ada dominasi madhab. Biasanya. Tapi ada beberapa negeri yang madhab itu merata. Contohnya adalah wilayah pertengahan, wilayah Mesir, masuk ke wilayah Syam. Dari dulu sampai sekarang itu di sana berbagai macam madhab ada. Artinya mereka ada dalam posisi yang nyaris sejajar.
nyaris sama. Itu kekayaan Islam. Oke. Yang menarik di wilayah seperti itu adalah kalau seorang hakim ini orang tahu bahwa hakim Syekh Fulan ini memutuskan dengan madhab Hanafi. Umpamanya datang seorang punya masalah, kemudian dia datang kepada hakim, Pak Hakim, saya begini. Karena hakimnya tahu ilmu, dia bilang, pergilah ke Syekh Fulan, itu hakim dengan madhab Syafi'i umpamanya. Mengapa? Karena kalau saya yang putuskan, masalah ini berat buat antum. Ulama yang tahu, pergilah ke sana, maka di sana antum akan menjumpai solusi yang nyaman buat antum. Dan itu yang memutuskan ulama, bukan kita orang awam yang memutuskan, para ulama yang memutuskan itu. Lihat, itu saja dari contoh kecil itu perbedaan itu adalah kekayaan yang luar biasa bagi muslimin. Masjid ini milik Allah. Kalau milik Allah, siapapun kita masuk dengan pemikiran apapun, dengan lapar apapun, kalau betul kita hamba Allah, tundukkan semua di hadapan Allah. Kalau antum masuk ke kantor ormas antum, masing-masing kita punya kelompok, punya ormas, punya pengajian, punya lembaga, punya yayasan, punya apapun, masuklah antum ke lembaga, ke kantor antum, silahkan. Antum kibarkan bendera antum, silahkan. Tapi kalau masuk masjid, kita semua adalah hamba Allah, Abdullah. Hormati hamba Allah yang lain. Karena kita mungkin berbeda pendapat. Jadi, lihat, kalau negeri ini mau bersatu, jangan pecah belah masjid. Karena ini masjid adalah merupakan sumber persatuan muslimin. Dan negeri ini mayoritas muslim. Ya, jadi pesan yang kedua adalah ini masjid ini merupakan sumber persatuan muslimin. Karena itulah maka kalau Bapak Ibu ingin melihat umat ini muslimin ini mau bangkit atau tidak bangkit, caranya lihatnya di masjid. Bagaimana cara melihatnya? Cara melihatnya salah satu tolok ukurnya adalah tema wa andal masajida lillah yang melahirkan persatuan muslimin. Kalau justru masjid adalah sumber pertikaian, maka umat ini masih jauh dari kebangkitan. Umat ini masih harus koreksi diri. Kalau justru masjid adalah sumber pertikaian. Beda pendapat, bikin masjid baru. Ya, yang begini-begini ini tidak ada yang bisa dilakukan terhadap kemakmuran umat ini. Dan untuk itulah maka lihatlah itu. Bapak Ibu dirahmati Allah, di skala yang besar, di level yang besar, muslimin itu pernah kehilangan kiblat pertamanya, yaitu Masjid Al-Quds, Masjidil Aqsa. Bukan kali ini saja, saya tidak bicara tentang abad ini. Dahulu muslimin kehilangan, yang kemudian dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang Bapak Ibu semua tahu. Salahuddin Al-Ayyubi yang mengambil alih kembali Masjidil Aqsa tahun 583 Hijriah, abad 6 Hijriah. Itu sebelum muslimin kehilangan Al-Quds. Sebelum kehilangan Al-Quds, muslimin ada di dalam pertikaian yang sangat buruk. Saya ceritakan ini bukan untuk ditiru ya, tapi sebagai sebuah kehati-hatian. Jangan terjadi di masjid yang indah ini, jangan terjadi di masjid manapun dan di musola-musola kita. Kalau ada tolong diingatkan. Tolong diingatkan. Sebelum, kalau ingin tahu tentang keadaan, bagaimana keadaan muslimin saat muslimin kehilangan kiblat pertamanya yang nanti dikembalikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala, keadaan muslimin itu berpecah belah luar biasa. Ini saya ceritakan tapi nggak enak sebenarnya. Bahkan gara-gara perbedaan pandangan, perbedaan madhab, perbedaan pemikiran, sampai ada korban jiwa di dalam masjid saat itu. Sampai korban jiwa. Sebenarnya saya juga nggak enak nih, tapi memang ini harus diceritakan.
supaya jangan kejadian. Karena begitu kejadian, muslimin akan kehilangan kebesarannya. Muslimin akan kehilangan kehormatannya. Jangan pernah terjadi. Begitu ada bibit pertikaian, segera dihentikan, didialogkan yang baik. Ya, ketika ada masalah dengan masjid lain, musola lain, segera didialogkan dengan baik. Ini tempat persatuan, punya Allah. Kalau betul punya Allah, terus kita berantem atas nama apa? Saya nggak ngerti alasan apa kita berantem kalau kita semua punya kesadaran sama. Wa annal masajida lillah. Itu saya dirahmati Allah, perbedaan pendapat, berantem itu sampai ada korban jiwa, meninggal. Dan muslimin habis itu. Saya sedih kalau melihat di rumah Allah kemudian orang teriak-teriak, saling usir saudaranya, kemudian apa, siapapun itu. Siapapun itu. Saya pernah ke sebuah kota, ini saya ceritakan bukan dari tiru ya. Saya pernah ke sebuah kota saya nggak sebut kotanya, di negeri ini. Kemudian saya dapat cerita di kota itu. Ceritanya itu ada khotib Jumat, khutbah Jumat. Begitu khutbah Jumat, kemudian jamaah yang ada ini nampaknya sudah terbelah nampaknya. Yang tidak setuju itu meminta khotib turun, itu nggak pakai teriak. Mimbar orang berdiri beberapa orang, mimbar digotong dibawa keluar. Hari Jumat. Saya dapat cerita di sebuah kota di negeri ini. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa seperti yang ada dalam sejarah Islam. Itu apa? Kita berantem itu atas dasar apa sebenarnya? Berarti Anda merasa memiliki? Ini bukan rumah Anda. Siapapun kita. Berarti kelompok Anda merasa memiliki, ini bukan punya kelompok Anda. Paham ya? Ini saya perlu tekankan di awal, kalau muslimin mau bangkit, ukur persatuannya di masjid Allah. Asal kita semua ini hamba Allah, ini rumah Rob Anda. Kalau kita ini Abdullah, ini rumahnya Allah. Semua boleh makmurkan rumah Allah. Masalah perbedaan, hormati saudaranya.